Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa dalam pembelajaran kali ini untuk siswa kelas 11 materi biologi. Nah, apakah tema kita kali ini? Tema kita kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai organel sel. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa organel sel ini merupakan bagian-bagian yang menyusun sel. Jadi sel merupakan unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup yang tersusun atas berbagai macam organel. Nah, ada apa saja organel penyusun sel tersebut? Mari kita lihat. Nah, ini dia macam-macam organel sel. Yang pertama ada membran sel, kemudian nukleus, mitokondria, aparatus Golgi atau sering juga disebut dengan badan Golgi, retikulum endoplasma, sentrosom, mikrotubulus dan mikrofilamen, ribosom, lisosom, kloroplas dan juga peroksisom. Setiap organel ini tentunya memiliki peran masing-masing dan juga punya karakteristik. Nah, marilah kita bahas satu persatu peran dan juga karakteristik masing-masing organel tersebut. Yang pertama, ini dia nukleus. Nukleus atau inti sel ini merupakan bagian yang paling penting dari sel. Nah, mengapa disebut demikian? Nukleus ini kan merupakan struktur yang terdiri dari membran ganda. Jadi selubungnya itu membran ganda. Kemudian juga di sekeliling intinya itu terdapat pori-pori yang berdiameter sekitar atau kurang lebih 100 nanometer untuk mengatur keluar masuknya makromolekul dari nukleus. Nah, pada bagian bibir pori, membran dalam dan membran luar itu tampak menyatu, dan di dalam nukleus terdapat plasma inti atau nukleoplasma dan juga anak inti atau nukleolus. Nah, serta materi genetik berupa benang-benang kromatin yang memendek dan menebal yang disebut dengan kromosom. Nukleus atau anak inti berbentuk bola berwarna pekat dan menempel pada kromatin. Jumlah nukleolus sendiri itu bervariasi, dapat berjumlah 2 atau lebih dan berfungsi untuk sintesis komponen dari ribosom. Nah, kemudian fungsi nukleus sendiri itu untuk apa saja? Fungsi nukleus yaitu untuk mengontrol sintesis protein atau menyusun protein dengan cara mensintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA, mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA dan sebagai tempat atau penggandaan atau replikasi DNA. Berikutnya ada membran sel. Membran sel atau sering juga orang menyebut dengan membran plasma. Ini adalah merupakan lapisan tipis yang berada di paling luar dari sel. Membran sel ini bersifat selektif atau semi permeable karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul dan juga senyawa-senyawa tertentu, sehingga membran inilah yang menyeleksi zat apa yang bisa masuk ataupun yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, pada sel hewan dan manusia, membran sel ini terletak di bagian paling luar, sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel ini masih dikelilingi lagi oleh dinding sel. Nah, penyusun dari membran sel atau membran plasma itu adalah bahan lipid berupa fosfolipid, protein dan juga karbohidrat. Membran sel ini terdiri dari 2 lapisan atau bilayer fosfolipid, dan pada matriks fluida bilayer fosfolipid tersebut terbesar banyak
terdiri dari banyak jenis protein. Misalnya pada membran plasma, pada membran plasma sel darah merah itu terdapat lebih dari 50 jenis protein. Satu unit fosfolipid terdiri atas senyawa fosfat, asam lemak yang ada di bagian ekornya, sedangkan fosfat tadi berada di bagian kepala. Nah, ini juga memiliki dua sifat yang berbeda. Pada bagian kepala, fosfat tadi bersifat hidrofil atau suka dengan air, sedangkan yang ada pada bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran ini bersifat hidrofob atau tidak suka dengan air. Nah, berdasarkan letaknya, protein membran ini ada dua jenis, yaitu protein integral atau protein intrinsik yang tertanam di antara bilayer fosfolipid, dan protein perifer yang terikat secara longgar pada permukaan membran pada protein integral. Nah, beberapa fungsi dari membran sel diantaranya ini seperti tadi sudah saya sampaikan, sifatnya yang selektif itu fungsinya mengontrol keluar dan masuknya zat dari ataupun ke dalam sel. Kemudian yang kedua, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar atau melindungi semua bagian-bagian di dalam sel. Dan yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Yang berikutnya ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi ini sesuai dengan namanya ya. Yang pertama kali menemukan adalah namanya Camillo Golgi, sehingga diberi nama sesuai dengan penemunya. Badan Golgi ini terdiri atas tumpukan kantong-kantong membran pipih, sisterna, dan vesikula-vesikula. Nah, badan Golgi ini berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan juga pengiriman produk sel. Nah, fungsinya sudah kayak pabrik aja ya ini. Materi dalam vesikula transport dari retikulum endoplasma akan diterima oleh badan Golgi untuk modifikasi, disimpan, dan akhirnya dikirim ke permukaan sel atau untuk tujuan yang lain. Pada tumbuhan, badan Golgi ini disebut dengan diktiosom. Pada sel hewan mempunyai 10-20 badan Golgi, sedangkan sel tumbuhan mengandung ratusan badan Golgi. Nah, di dalam sel-sel sekretori, misalnya pada kelenjar pencernaan dan kelenjar air mata, terdapat badan Golgi dengan jumlah lebih banyak. Fungsi dari badan Golgi ini antara lain berperan dalam sekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk disekresi. Kemudian membuat makromolekul, misalnya polisakarida dan asam hyaluronat. Ini sejenis zat lengket pada sel-sel hewan ya. Kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur, membentuk membran plasma dari vesikula-vesikula yang dilepaskan, dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Nah, apalagi berikutnya organel sel. Ini dia mitokondria. Mitokondria itu memiliki bentuk yang sangat unik atau spesifik, dan ini memang punya keistimewaan. Karena apa? Mitokondria ini juga sering disebut sebagai the powerhouse of cell. Apa itu? Nah, sesuai dengan fungsinya ya, mitokondria ini adalah organel yang fungsinya sebagai tempat respirasi. Nah, respirasi itu apa? Respirasi ini adalah proses yang berlangsung untuk menghasilkan energi berupa ATP yang akan menjadi sumber energi bagi sel. Makanya karena mitokondria ini fungsinya menghasilkan energi bagi sel, maka dia dijuluki dengan the powerhouse of cell. Itu ya. Organel selanjutnya adalah kloroplas. Ini dia kloroplas. Apa itu kloroplas? Kloroplas ini merupakan plastida yang memiliki pigmen warna hijau yang disebut dengan klorofil. Kloroplas ini terdapat pada sel-sel yang aktif melakukan fotosintesis, misalnya sel-sel pada daun dan juga sel-sel pada
alga hijau. Nah, kloroplas merupakan organel semi otonom karena kloroplas mempunyai DNA dan ribosom. Di dalam kloroplas terdapat kantong-kantong pipih yang disebut dengan tilakoid. Tilakoid yang bertumpuk-tumpuk disebut granum atau jamaknya grana. Yang grana tersebut dihubungkan oleh tubula tipis di antara tilakoid yang disebut lamela. Di luar tilakoid terdapat cairan yang disebut stroma. Jadi, itu ya karakteristik dari kloroplas. Nah, berikutnya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan organel yang berupa sistem membran yang berlipat-lipat. Ini menghubungkan antara membran sel dengan membran inti dan berperan dalam proses transport zat antar intrasel, artinya transport zat yang berada di dalam sel. Nah, ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaannya apa antara yang kasar dengan yang halus ini? Retikulum endoplasma kasar karena pada bagian permukaannya banyak terdapat ribosom, di mana ribosom ini nanti fungsinya adalah untuk sintesis protein ya, sedangkan yang halus itu tidak ditempeli ribosom. Kemudian organel yang berikutnya adalah lisosom. Lisosom ini merupakan organel sel yang bentuknya seperti kantong atau vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Jadi ini termasuk organel bermembran tunggal ya. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul. Contohnya enzim nuklease menghidrolisis asam lemak, enzim protease menghidrolisis protein, dan enzim lipase yang menghidrolisis lipid. Nah, lisosom dibuat atau diproduksi pada retikulum endoplasma kasar, kemudian ditransfer dan diproses lebih lanjut di badan Golgi. Nah, beberapa fungsi dari lisosom yaitu dia berperan pada proses pencernaan intrasel, kemudian berperan pada proses fagositosis. Fagositosis ini cara menelan dan mencerna partikel yang kecil ya yang dilakukan oleh organisme uniseluler, contohnya amoeba. Kalau pada manusia ini adalah sel-sel makrofag yang memfagosit bakteri ataupun mikroorganisme penyebab penyakit lainnya. Kemudian ada proses autofagi, ini proses mendaur ulang organel-organel yang rusak. Kemudian juga proses autolisis, artinya ada perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi sel. Ini misalnya terjadi pada hilangnya ekor katak pada saat metamorfosis. Berikutnya apalagi organel yang kita bahas? Nah, ini ada peroksisom. Peroksisom ini merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Peroksisom terbentuk dan tumbuh melalui penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol. Kemudian setelah mencapai ukuran tertentu akan membelah untuk memperbanyak diri. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Enzim oksidase memiliki fungsi untuk memindahkan hidrogen dari suatu substrat agar dapat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan. Hidrogen peroksida yang terbentuk ini bersifat racun, tetapi akan diubah oleh enzim katalase yang juga dihasilkan oleh peroksisom menjadi air dan oksigen. Pada hewan, peroksisom banyak terdapat di dalam sel hati dan ginjal. Sedangkan pada tumbuhan, peroksisom yang ini banyak ditemukan di dekat kloroplas dan mitokondria pada sel-sel daun. Nah, fungsi dari peroksisom sendiri yaitu menghasilkan enzim oksidase dan katalase, memecah asam lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Di dalam sel hati, peroksisom menetralisasi racun, alkohol, dan senyawa berbahaya
lainnya. Oh iya, pada tumbuhan peroksisum tadi sering dinamakan atau namanya beda ya. Pada sel tumbuhan peroksisum itu disebut dengan istilah glioksisum. Nah, jadi ini banyak ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisum ini memiliki fungsi sebagai penghasil enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Paham ya sampai di sini? Nah, berikutnya ini ada sentrosom. Nah, kalau sentrosom itu merupakan organel yang disusun oleh dua sentriol. Sentriol berbentuk seperti tabung dan disusun oleh mikrotubulus yang terdiri atas 9 triplet terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Nah, sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Benang spindle inilah yang akan menarik kromosom menuju ke kutub sel yang berlawanan. Nah, berikutnya ada mikrotubula atau mikrotubulus dan mikrofilamen. Ini sering disebut juga sebagai sitoskeleton. Artinya apa? Sitoskeleton. Sito itu kan sel, skeleton adalah rangka. Nah, ini berarti rangka sel. Apa itu rangka sel? Nah, mikrotubulus sendiri ini berbentuk seperti benang silindris, disusun oleh protein yang disebut tubulin, dan sifat mikrotubulus kaku sehingga inilah yang sering diperkirakan fungsinya itu sebagai kerangka sel karena berfungsi melindungi dan juga memberi bentuk pada sel. Kemudian mikrotubulus juga berperan dalam pembentukan sentriol, silia maupun flagella. Sedangkan mikrofilamen ini mirip seperti mikrotubulus tapi diameternya lebih kecil. Bahan yang menyusun atau membentuk mikrofilamen adalah aktin dan miosin seperti yang terdapat pada otot. Nah, dari hasil penelitian diketahui ternyata mikrofilamen berperan dalam proses pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Gerakan amuba itu menjadi salah satu contoh peran dari mikrofilamen. Nah, yang terakhir yang kita bahas pada saat ini adalah ribosom. Nah, masih ingat ya, tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa ribosom ada yang sebagian itu nempel pada retikulum endoplasma kasar. Nah, ribosom ini adalah organel kecil yang kalau kita lihat di gambarnya bentuknya hanya seperti bintik-bintik kecil, bulatan-bulatan kecil yang dia berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan ini merupakan salah satu organel yang tidak bermembran. Nah, organel ini terutama disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas dalam sitoplasma maupun melekat pada RE. Jadi ada empat ya ribosom ini, ada yang terdapat bebas dia di sitoplasma atau di cairan sel, dan ada yang nempel pada retikulum endoplasma kasar. Nah, demikian yang kita bahas tentang organel sel beserta fungsinya. Sekarang saatnya kuis. Nah, coba perhatikan ya setelah kalian simak video kita tadi. Coba ini nanti silahkan dijelaskan. Yang pertama, nukleus itu merupakan bagian yang penting dari sel. Nah, mengapa demikian? Dan yang kedua, apa saja peran dari membran sel atau membran plasma? Dan yang ketiga, mengapa mitokondria disebut sebagai the powerhouse of cell? Nah, silahkan jelaskan jawabanmu pada kolom komentar ya. Selamat belajar. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Untuk kali ini kita cukupkan dulu. Selamat belajar, selalu belajar bersama, ikhlas berbagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.